الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم أجمعين. أما بعد، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم في surat Ali Imran di 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramin wal mukarramat, Bapak Ibu jamaah para sepuh yang semua hadir pada kesempatan subuh hari ini yang saya hormati dan insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak hentinya kita bersyukur karena Allah masih memberikan kita kesempatan menunaikan ibadah, terutama salat subuh dengan berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima ibadah kita, menurunkan barokah untuk kita, menurunkan rahmat, inayah serta hidayah untuk kita semua, sehingga apa yang kita lakukan ini menjadi sebab
akan menjadikan kita dalam akhir husnul khawatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak hentinya pula semoga dibaruahkan juga kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat, tabi'in, para tabi'ut tabi'in sampai pula kepada kita tentunya yang mudahan kita pun khususnya yang berkumpul di masjid ini umumnya jami'al muslimin wal muslimat yang selalu mengikuti akan akhlak baginda Rasul, insyaallah kita semua diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kajian kita di subuh ini di Ali Imran 64. Ayat ini adalah merupakan ayat ajakan ya untuk memenuhi memasuki agama tauhid, yaitu millahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebabun nuzulnya ya, karena adanya orang-orang yang ketika itu datang ke Nabi lalu mempermasalahkan tentang masalah ketuhanan. Ini hampir mirip-mirip dengan yang kemarin ya. Cuman bedanya kalau kemarin itu mendebat tentang masalah Nabi Isa alaihissalam. Ada yang menyebutkan yang datang itu adalah Najron, Nasraninya dari Najron, daerah Najron, Yaman. Ada juga yang menyebutkan bahwa yang datang ini adalah Yahudi. Gak tanggung-tanggung. Banyak orangnya, ada yang menyebutkan 40 orang sampai datang ke Nabi. Jadi rombongan rame-rame itu mau debat tuh. Makanya jangan heran kalau seandainya nggak suka dengan kiai juga rame-rame kadang-kadang debatnya. Nah ini Nasara dengan Yahudi, dua-duanya mengklaim bahwa mereka itu berada dalam agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi diaku sama mereka agamanya mereka itu sama dengan Nabi Ibrahim. Yahudi ngakunya begitu, Nasrani pun juga begitu. Nah ini kan Yahudi dengan Nasara itu perseteruan ini udah lama nih. Udah lama mereka itu enggak nyatu, terutama tentang masalah ketuhanan ini. Sehingga pada akhirnya mereka mengadukan ke Nabi untuk diputuskan keduanya ini kayak apa. Lalu kata Nabi, kullal fariqaini kadzibun. Dua golongan kalian itu bohong aja dua-duanya. Kata Nabi. Diputuskan oleh Nabi dua-duanya bohong. Lalu marahlah ke Nabi. Malah jadi nyerang dua-duanya ke Nabi itu. Kata mereka, ma turidu illa an tattakhidaka ma'budan kama takhadhatul yahuda Uzairur rabban. Kamu ini gimana sih gitu kalau bahasa gitu. Kami ini kan hanya mengambil dia itu sebagai untuk dijadikan sarana ibadah. Sebagaimana orang Yahudi pun mengambil Uzair sebagai jadi Tuhan. Lalu Nasara pun juga demikian mengambil Nabi Isa sebagai untuk beribadah. Kenapa kami yang disalahkan gitu? Nah, karena Nabi digituin, turunlah ayat ini. Kata Allah, ya ayyuhal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Wallahu a'lam bi haqiqatil murad.
Kata Allah, qul, katakan ya Muhammad. Tentu lahum kepada mereka gitu. Ya ahlal kitab, hai ahli kitab, ta'alu, kemari kau. Kemari. Ila kalimatin sawa'id, pada kalimat yang sama, bainana, antara kita, wa bainakum, dan antara kalian, alla na'budu, untuk tidak beribadah kami, illallah, kecuali kepada Allah, wala nusyrika, dan tidak bermusyrik, kita tidak bermusyrik bihi, dengan Allah, syai'an, dengan sesuatu apapun, wala yattakhidha, dan tidak menjadikan siapa ba'duna, sebagian dari kita, ba'dun, terhadap sebagian, arbaban, menjadi Tuhan, min dunillah, selain Allah. Fa in tawallau, maka jika kalian berpaling, faqulu, maka katakanlah oleh kalian, antum, kalian, lahum, terhadap mereka, ishadu, saksikan oleh kalian, bi anna muslimun, kan sesungguhnya kami muslimuna, telah berserah diri, muslim maksud. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, lima tuhajjuna, karena apakah kalian berbantahan fi Ibrahim, di dalam masalah Ibrahim, wa ma unzilatit Taurah, dan apa yang diturunkan kitab Taurat, wal Injilu, dan Injil, mim ba'dih, setelah Ibrahim. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berfikir? Ha antum, begitulah kalian, haulai, semuanya, hajajatum, berbantahan, kalian selalu berbantahan, fi ma lakum bihi ilmun, di dalam perkara lakum, bagi kalian, bihi ilmun, untuk ada pengetahuan. Walimatu hajjuka, maka kenapa kalian itu berbantah-bantahan, fi ma laisa lakum bihi ilmun, di dalam perkara yang kalian tidak mengetahui. Wallahu, dan Allah, ya'lamu, mengetahui, wa antum, dan kalian, la ta'lamuna, tidak mengetahui. Wallahu a'lam. Segitu dulu. Ya ahlal kitab, hai ahli kitab, kata Allah. Ahli kitab itu sudah ditentu aja. Yang disebut ahli kitab itu kan dua, Yahudi dengan Nasara. Itu ahli kitab disebut. Kalau musyrik bagaimana? Tak, dia sudah keluar. Jadi ahli kitab itu orang-orang yang pernah turunnya sebuah kitab atau disampaikan ke mereka itu kitab, maka itulah ahli kitab disebut. Sebetulnya ahli kitab itu harusnya mereka itu lebih dulu iman ke Allah. Bahkan datangnya Nabi Muhammad itu harusnya mereka menerima, karena ahli kitab ini semuanya tidak ada yang tidak menyebutkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad selalu disebutkan oleh mereka. Nah, ini mereka ini datang ke Nabi mengadukan tentang masalah ketuhanan ini. Yahudi mengklaim itu adalah sama agama dengan Nabi Ibrahim, sementara Nasara pun juga sama, mengklaim agama Nabi Ibrahim. Sementara Yahudi menyalahkan Nasara, Nasara pun menyalahkan Yahudi. Jadi dua-duanya ini gak ada kesambungan. Lalu datang ke Nabi. Lalu kata Nabi, dua-duanya pun juga bohong. Kan ngambek nih dua-duanya nih ke Nabi. Nah begitu ngambek, turun ayat ini. Kalau begitu, ta'alu, sini kalian semua. Dipanggil semua. Untuk apa? Ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Marilah, kata Nabi, kita menuju kesamaan kalimat yang sama. Kalimat yang sama itu maksudnya itu apa? Antara kita, bainana wa bainakum, antara kita dengan kalian semua, kalimat yang sama dengan kita ini, alla na'budu illallah, untuk tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
wala nusyrika bihi syai'a, dan kami tidak akan memusyrikkan dengan sesuatu apapun. Jadi kesamaannya itu, ayo coba tengok kata ulama. Bukankah Yahudi pun juga sama untuk tidak beribadah kecuali kepada Allah, dan Nasara pun juga demikian. Sama halnya Nasara pun tidak boleh ibadah kecuali kepada Allah. Yahudi tidak boleh bermusyrik kepada sesuatu apapun, dan Nasara pun tidak boleh bermusyrik kepada sesuatu apapun. Walakan wala yattakhidha ba'duna ba'dun arbaban min dunillah. Satu sama lain kalian dengan kami tidak boleh kita menjadikan seorang pun menjadi Tuhan. Yahudi tidak boleh menjadikan Uzair sebagai Tuhan, Nasrani pun tidak boleh menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Sama kan kalimatnya? Ayo kata Nabi, kalau memang kalian mau seperti itu. Nah itulah barulah mereka itu yang disebutkan pengikutnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tapi fa in tawallau, jika kalian memang mau berpaling lagi dari ketauhidan, tetap mau mempertahankan apa yang kalian yakini, faqulu, maka katakanlah ishhadu bi anna muslimun, bersaksi bahwasanya kami ini tetap orang muslim. Ini tegas. Bayangkan dua-duanya ngadu, dikira bakal dikasih satu persatu, dikasih wejangan yang cocok gitu. Ternyata dua-duanya dibohongkan. Bagaimana enggak ngambek tuh ke Nabi itu. Makanya ayat ini tuh bisa disebutkan khitabnya kepada Yahudi dan Nasara. Pembicaraannya itu yang dituju itu dua. Bahkan ayat ini tuh ketika menjelang akhir-akhir Nabi, itu selalu ditulis oleh Nabi dalam surat yang dikirim kepada raja-raja atau kepala suku atau kepala kabilah. Selalu dituliskan ayat ini. Sebagaimana ada surat yang tertulis yang sekarang ini masih ada suratnya, yang pernah dikirimkan ke Raja Heraklius di Persia, di Paris. Dalam suratnya itu kan baginda Rasul itu sering menyebutkan kalimat ini, Bismillahirrahmanirrahim, itu perkataannya itu, min Muhammadin Rasulillah ila Hirakl, dari Muhammad Rasulullah pesuruh Allah kepada Raja Heraklius, bahasa Arabnya Hirakl. Azimur Rum, pengagung atau raja yang agung negeri Rum. Salamun ala manittaba'al huda, keselamatan bagi orang yang mengikuti akan petunjuk. Amma ba'du, faslim taslam. Langsung saklek suratnya itu, Islamlah kau, taslam, maka engkau akan selamat. Yatika Allahu ajra marratain, jika engkau mau muslim, engkau akan diberikan oleh Allah 2 pahala. Pahala satu jadi muslim, yang keduanya meninggalkan kekafiran, kan gitu. Tapi fa in tawallaita, maka jika engkau berpaling dari muslim, fa inna alaika, maka bagi engkau ismul arsinin, dosanya para arsin. Arsin itu siapa? Petani yang pernah dia bantai dulu. Orang-orang petani yang dia bantai. Tahu Nabi itu, kelakuan dia tahu. Selalu digituin tuh raja-raja tuh. Jika engkau berpaling daripada apa yang disebutkan ini, maka dosa para arisin, para petani itu tetap bagimu, tidak akan bisa terampuni. Karena kan kalau dia muslim, bebas sudah. Membunuh berapapun itu, ketika dia masuk muslim, selesai. Enaknya orang-orang di luar sana tuh,
Sekalipun dia zina, mabok, kayak judi, kayak masuk muslim aja, udah bersih dah. Kayak bayi yang baru dilahirkan lagi tuh. Tinggal memanage aja, jaga tuh. Jaga kemuslimannya, laksanakan hukum syariatnya, itu lambat laun tuh bagus tuh. Karena sudah bersih kan. Saya teringat ada kawan saya dulu, namanya Lee Hokai, orang China. Itu dia itu, kita kisah dulu sedikit. Dia ini calon biksu, karena bapaknya itu biksu. Dia ini calon nih. Bahkan sudah diajarin tuh ilmu-ilmu kebiksuan, berjalan di atas air itu sudah diajarin tuh. Cuman entah apa yang terjadi pada dirinya, itu setiap malam itu selalu bermimpi disiksa aja terus. Awalnya itu dari situ. Selalu mimpinya itu disiksa tiap malam. Sehingga kalau paginya itu selalu jadi renungan dia. Apa nih? Jadi pikiran aja terus. Dan ketika di dalam mimpi itu disiksa, di dalam neraka kadang-kadang disiksa di rantai, selalu ada satu orang yang datang ke dia. Omongannya itu sama tiap malam. Kau mau selamat? Kalau engkau mau selamat, masuk Islam kau. Selalu gitu tanya. Jadi ketika disiksa lagi sakit-sakitnya, datanglah orang itu. Kau mau selamat, masuklah muslim. Itu jadi pikiran tuh, orang itu selalu kelihatan katanya. Orang tua berjenggot sedikit, putih, pakai baju putih. Selalu yang datang tuh itu. Allahu a'lam bishawab kan, siapa yang datang tuh. Bahkan kelihatan orang tua itu selalu dikerumuni orang-orang. Kalau itu tuh. Nah begitu sudah ini, karena seringnya dia dimimpiin seperti itu, akhirnya terganggu otak itu, kepikirannya. Sehingga aktivitas dalam peribadahan yang siapkan sebagai ayahnya ke arah biksu itu, akhirnya dia mulai itu kendor. Aku mau tahu nih tentang muslim. Dia mulai itu nanya-nanya temennya yang muslim. Lambat laun akhirnya selang beberapa bulan kemudian kaburlah dia dari Jakarta, karena rumahnya di Jakarta. Kabur ke Bogor. Nah kabur ke Bogor tuh nggak ada tujuan sebetulnya. Entah kemana gitu tujuannya. Yang penting saya kabur aja dari rumah. Nah singkat cerita pas pada waktu itu waktu malam ya, dia nengok ke pondok saya. Karena waktu di situ di Bogor. Nah masuklah ke dalam pondok, ngobrol lah dengan kami itu ngobrol. Saya nggak tahu bahwa ini non gitu kan. Ya kita persilahkan aja dia nginep di situ kan, karena ngakunya dia itu lagi kepepet di jalan, nggak ada ongkos. Ya sudah nginep aja di sini lah. Oh, udah nginep aja di situ. Nah lagi nginep itu tuh, dia tuh denger tuh ngaji, denger gitu. Giliran diajak sholat, nggak mau dia, menang. Nggak mau sholat. Kami curiga nih dengan kawan-kawan. Jangan-jangan ini kelihatan juga matanya kan, lain tuh. Ya sudahlah kalau begitu, kita tahu nih orang. Tapi ngaji aja tuh. Malamnya mimpi lagi gitu tuh. Mimpi lagi. Nah begitu sudah nggak tahan, paginya itu menemuin kiai itu. Ngobrol lah dengan kiai hal itu, kata kiai, kalau begitu saya memang yang ditunggu kau. Ayo kita syahadat. Ayo kita syahadat. Loh gimana kiai? Gak usah pikirin, ayo kita syahadat. Kalau engkau mau lepas daripada itu, ayo kita syahadat. Kapan? Sekarang ayo. Ayo sekarang. Nah itu kalau ada orang yang mau syahadat itu jangan nanti-nanti ya. Jangan nunggu siapa kayak nunggu. Enggak, ayo syahadatin. Gak apa-apa. Yang penting sampean sudah muslim kan? Ini syahadatin aja. Tiba syahadatlah siang itu, kumpulkan santri semua, syahadatlah di depan kita. Beres syahadat, malamnya
mimpi lagi tuh. Cuman mimpinya bukan karena disiksa lagi. Mimpinya itu melihat orang yang selalu datang semasa itu, tiap malam datang itu kelihatan dikerumuni orang. Lalu dia pun dipersilahkan, disuruh sini. Di mana lagi duduknya? Itu di situ. Jadi ada satu kursi yang kosong yang ketika itu tidak ada yang boleh menduduki kecuali kamu. Disuruhnya itu. Duduklah di kursi itu. Begitu sudah duduk di dalam mimpi itu, orang tua yang selalu hadir itu mengajarkan ilmu kepada seluruh khalayak. Dan dia dengar ilmunya itu. Dan hebatnya lagi, satu kali dengar itu kayak 1000 kali masuk. Satu kali omongan 1000 kali masuk. Satu kali omongan 1000 kali masuk. Sehingga pada waktu itu ketika dia bangun itu, kalau santri baca kitab, dengar aja, dia langsung ingat tuh. Langsung ingat. Ajibnya tuh. Kita belajar jurumiyah nih. Jurumiyah. Lamanya begitu nih. Berapa bulan baru selesai. Dia begitu dengar saya baca jurumiyah. Tar. Coba ulangi kalimatnya. Al-kalamu huwa rabtul murakabul mufidu bila diwaksamu salah satu nisbun wa fi'lun alpun ya alimanan. Dia itu langsung aja, dengerin. Aku baik-baik. Langsung dia pun berkata, al-kalamu huwa rabtul murakabul mufidu bila diwaksamu salah satu nisbun wa fi'lun alpun ya alimanan wal ismu yurafu bil khabdi wa tanwinu khalil alif wa lami wa huruful qasami wa yamin ila wa an wala wa fi warba wal bawal kafala wa huruful qasami wa yamin ila wa an wala fa wal huruful qasami wa ya al waw wal baw wa tawal fi'lu yurafu bi qad wa sini wa sawfa wa tawaddi sakinati wal harfu ma la yuslu dalil lamsi wa la dalil fi'li. Kita ini liatin kitab, dia hafal. Coba. Ini cirinya bersih tuh. Kalau hati sudah bersih tuh gitu nah. Langsung hafal, Pak. Bapak bisa itu kan? Jurumiyah bisa kan? Yang baru saja bilangin. Dengarnya aja baru. Dia itu, Pak. Begitu santri baca itu langsung teringat. Jadi kayak kaset aja otaknya tuh. Apa yang dibaca oleh kita tuh langsung truk kedengaran lagi. Di mana dilajar? Di mimpi itu. Di mimpi itu disebutin satu kali langsung masuk. Satu kali masuk. Luar biasa. Bahkan kita nggak pelajari kitab Alfiyah itu tahunan baru selesai kita nih. Dia begitu dengar santri baca Alfiyah langsung tuh. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbilah khairan maliki musalliyan ala nabiyyil mustafa wa alihil mustaqbilina syarafa wa asta'inullah fi alfiyah maqasidun nafi biha mahiyah tuqaribul aqsa bilabtil munjazi wa tamsutul batami wa adil munjazi wa taqtadir ridha bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyata bin mu'ti wa bisamakin haizun taftila mustawjibun sanayyal jamila wa bisamakin haizun taftila mustawjibun sanayyal jamila. Itu kita tuh perlu tahunan tuh. Dia dengar itu langsung. Makanya setiap hari tuh hafalan aja, keluarkan aja, muntah tuh otaknya tuh. Luar biasa tuh. Makanya diganti namanya itu sekarang jadi Ahmad Barokah. Jadi kiai itu sekarang jadi kiai. Yang tadinya calon biksu jadi kiai. Di mana? Di Lewiliang namanya itu. Ada Lewiliang namanya itu. Itu sekitar 30 kilo dari kota Bogor. Arah ke Rangkas Dengklok. Arah ke Rangkas. Itu. Dia punya istri, kayak kawan saya juga istrinya di pondok situ juga. Dia nikahin, habis nikah berangkat ke sana. Jadi kiai di sana. Nah itulah bersihnya hati itu begitu. Padahal dulunya itu boys pokoknya yang namanya maksiat itu dia muntah semua. Itulah bersih ya. Nah ini menunjukkan bahwa
kalau mau mengakui akan kebesaran Allah, mereka itu dibersihkan oleh Allah. Sama halnya dengan Heraklius juga begitu. Disurati oleh Nabi itu. Jika engkau itu tidak mau ngikutin apa yang diberikan, maka ismun alisin, maka dosanya orang petani itu untukmu juga. Gak bakalan ada ampun kalau begitu. Banyak sahabat-sahabat yang diutus oleh Nabi untuk menyampaikan surat, kan? Ada Abdullah bin Khusah, itu diutus ke Raja Persia, kan? Banyak ya. Tapi sahabat-sahabat ini sahabat-sahabat yang tidak dikenal, bukan seperti Utsman, Ali itu, sahabat-sahabat yang nggak dikenal nama-namanya. Itu bagian dari pengajakan Nabi setelah mau menjelang wafat. Dan di dalam surat itu selalu disebutkan ayat ini. Bahkan ketika Heraklius juga itu disurati setelah selesai bahwa fa in tawallaita fa inna 'alaika ismun arisin. Maka jika engkau berpaling daripada surat ini, maka dosa orang-orang petani itu untukmu. Setelah itu Nabi bacain surat ini. Ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Itu sampai selesai. Itu selalu ditulis tuh. Tengok surat Nabi, surat-surat Nabi itu ujung-ujungnya selalu ditulis ayat. Karena untuk membuktikan bahwasanya Tuhan yang kalian sembah itu adalah bukan Tuhan. Terus lalu kemudian, ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim. Wahai ahli kitab, lima tuhajjuna, kenapa kalian berbantah-bantahan fi Ibrahim, di dalam masalah Nabi Ibrahim? Artinya dengan menyangka kalian itu berada di agama Nabi Ibrahim. Yahudi menyangka agama yang diikuti adalah Nabi Ibrahim, Nasara pun juga demikian, mengira bahwa yang diikuti adalah agama Nabi Ibrahim. Wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa mim ba'di. Kata Allah, tidaklah diturunkan kitab Taurat dan tidak pula diturunkan kitab Injil illa mim ba'di, kecuali setelah Nabi Ibrahim. Artinya zamannya Nabi Ibrahim dengan kalian itu jauh sekali. Lalu sekarang menyebutkan bahwa mereka itu ngikutin agama Nabi Ibrahim. Padahal mereka itu turun setelah kitab Taurat itu. Harusnya kenapa? Harusnya itu imannya itu ke kitab Taurat itu. Imannya ke kitab Injil itu. Di mana dia iman kepada kitab Taurat dan juga Injil, maka sudah pasti di dalamnya ada tuh ikutan-ikutan yang menuju kepada agama Nabi Ibrahim. Tapi buktinya kan salah. Mereka itu mengklaim agamanya Nabi Ibrahim yang diikutin, tapi hukum syariatnya ngaco. Gitu maksudnya. Mereka ngikutin agama Nabi Ibrahim yang dituju, yang diaku, sementara hukum syariatnya Nabi Isa pun diselewengkan. Makanya kata Allah, ditegur oleh Allah, afala ta'qilun. Weh, apa kalian tidak punya otak gitu? Maksudnya afala ta'qilun tuh. Apakah tidak berpikir kan gitu? Hello, kata Allah, hello. Bagaimana bisa kamu ini ngaku iman ke Nabi Ibrahim sementara Tuhannya Nabi Isa? Hello Yahudi juga begitu. Bagaimana kau bisa mengaku agama Nabi Ibrahim sementara Uzair dijadikan anak Tuhan? Nabi Ibrahim tidak mengajarkan begitu. Padahal kitab Taurat dengan Injil turun setelahnya, setelah Nabi Ibrahim. Kan kalau diukur jarak ini kan jauh sekali.
Antara kitab Taurat dengan Nabi Ibrahim itu 1000 tahun jaraknya. Antara Nabi Ibrahim dengan kitab Taurat tuh. Wa bainal Injil wa bainahu wa bainal Injil alfan sana. Wa tis'imiatin wa khamsuna sana. Antara Nabi Ibrahim dengan kitab Injil ini jaraknya 1975 tahun. Alfan 1000 sanah tahun wa tis'imiatin 900 wa khamsatun 5 wa sab'una 70. Jadi 1975 antara Nabi Ibrahim dengan Injil. Jauh sekali, kok bisa gitu. Sekarang mereka mengklaim bahwa agama yang diikuti adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu loh kitabnya yang dituju. Makanya pantas di dalam Fatihah disebut-sebut tuh ghairil maghdubi alaihim walad dhalin kan gitu. Maghdubi itu adalah Yahudi, agama yang dibenci, walad dhalin agama yang tersesat, Nasara maksudnya. Makanya ke Islam itu mereka berdua ngenes. Karena disebut-sebut di dalamnya itu mereka salah. Yang satu dibenci, yang satu tersesat. Itu. Sebetulnya yang tersesat domba itu bukan kita. Jadi mereka yang tersesat tuh. Itu maka ditegur oleh Allah, "Afala ta'qilun?" Apakah kalian tidak berpikir, kata Allah. Tapi memang kata Allah, "Ha antum begitulah kalian itu," kata Allah. Ini litanbih, artinya memberikan peringatan ini. "Ha antum haula'i," begitulah kalian semua. Memang kelakuan kalian itu hajajtum fi ma lakum bihi ilmun. Selalu berbantah-bantahan kalian itu fi ma lakum bihi ilmun, dalam perkara yang diketahui ada masalahnya, ada ilmunya. Kalau berbantah-bantahan dalam masalah yang diketahui itu sudah biasa. Sekarang ini palimatu hajuna fi ma laisa lakum bihi ilmun. Bagaimana bisa sekarang kalian itu berbantah-bantahan dalam perkara yang kalian tidak tahu? Itu. Kalau berdebat tentang masalah yang kau tahu itu biasa, pantas gitu kan? Tukang dagang berdebat dengan tukang dagang, pantas karena memang pengetahuan di situ. Ini tukang dagang berdebat tentang politik, kan bingung nih, ngaco jadinya. Kalau orang itu berdebat dengan sesuai keilmuannya, pantas. Nah sekarang ini berdebat tidak tahu ilmu. Makanya kata Allah, "Walimatu hajuna." Kenapa kalian itu berbantah-bantahan fima laisa lakum bihi ilmun, dalam perkara yang kalian tidak tahu? Kok bisa, kata Allah? Kalau mereka berbantah-bantahan tentang Nabi Musa misalkan, pantas tuh. Karena mereka nabinya kan, Yahudi, nabinya Nabi Musa alaihissalam, berbantah-bantahan tentang itu, pantas. Nabi Isa alaihissalam juga begitu. Kalau seandainya umat Nabi Isa berbantah-bantahan tentang Nabi Isa, ya pantas karena memang pengetahuannya di Nabi Isa. Nah sekarang bagaimana bisa Yahudi dengan Nasoro bantah-bantahan tentang Ibrahim yang jaraknya itu 1975 tahun yang lalu dengan mereka gitu, apalagi dengan sekarang, makin jauh gitu. Makanya wallahu ya'lamu, Allah Maha tahu, wa antum la ta'lamun, kalian tidak tahu. Nih dengerin kata Allah, makana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya. Ini ngasih tahu nih Allah nih. Makana Ibrahim, bukanlah Nabi Ibrahim itu Yahudiyan Yahudi. Nabi Ibrahim bukan Yahudi, wala Nasraniyan, bukan pula Nasara. Walakin tetapi kana hanifa, Nabi Ibrahim itu hanifa, agama yang condong. Artinya condong itu meninggalkan agama yang lain, ilad dinil qayyim, kepada agama yang lurus. Makanya walakin kana hanifan muslima,
Nabi Ibrahim itu agamanya Hanif, agamanya Muslim. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan golongan musyrik. Makanya Yahudi sekarang mau mengklaim Palestina itu, karena mereka menganggap itu adalah tanah nenek moyang. Wih, jauh sekali. Apa kabar? Jauh sekali kau mau itu kan? Kata orang Gaza, langkahi dulu loh mayatku, ayo perang aja dulu sekalian. Kan gitu. Enak-enaknya kau tuh. Makanya kata Allah, inna aulan nas ay ahaqquhum. Sesungguhnya yang berhaknya manusia-manusia itu bi Ibrahim, untuk dekat dengan Nabi Ibrahim, lilladzina tabauhu, yaitu orang-orang yang mengikuti itu Ibrahim. Jadi orang yang berhak, yang paling dekat, yang utama dengan Nabi Ibrahim itu adalah mereka yang ngikutin Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa hadzan nabi, dan ini nabi ini nih. Siapa? Nabi Muhammad maksudnya. Jadi yang berhak mengklaim agama itu Nabi Ibrahim itu adalah orang yang ngikutin Nabi Ibrahim dan juga nabi ini. Nabi Muhammad maksudnya. Nabi Muhammad ngikutin itu agama Nabi Ibrahim. Kenapa? Limuwafaqatihi lahu fi aksari syariat, karena cocok dalam segala aspek hukum syariatnya. Salatnya ada, bacaannya ada, zakatnya ada, hukum syariat hajinya juga ada. Itu syariat siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kurbannya ada, syariat siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Khitannya ada, dan syariat siapa? Nabi Ibrahim. Itu kata Allah tuh yang ngikutin tuh, bukan Yahudi Nasara. Yahudi Nasara tuh jauh sekali. Kita bagaimana? Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Kita semua nih. Jadi kita ini berhak untuk mengklaim bahwa kitalah yang ngikutin agama Nabi Ibrahim. Alhamdulillah. Ini. Makanya kita selalu menyebutkan pengklaiman ini diaku oleh kita. Bahkan bukan dalam aspek di luar sholat. Di dalam sholat sekalipun kita ngaku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Diaku tuh nabinya. Bukan kama shallaita Isa alaihissalam, bukan. Bukan kama shallaita Musa, bukan. Tapi Ibrahim langsung tuh ke nenek moyangnya yang mereka aku semuaan. Biar tahu mereka tuh bahwa kita ini lebih berhak untuk mengklaim semua itu. Maka otomatis kalau nabinya lebih berhak untuk diaku karena syariatnya sama dengan apa yang dilakukannya, berarti berhak untuk mengklaim bahwa Palestina itu adalah milik Muslim. Allahu Akbar. Begitu caranya. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah adalah pelindungnya orang-orang yang mukmin. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sudah ya? Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tila ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Taqabbal
taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أنت إمام الحاضر سلطانها الغيب